Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membacakan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Pada saat ini kita sampai pada hadis yang ke-28. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, An Abi Najih Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu an, dari Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada kami dengan satu pelajaran yang membuat hati bergetar dan air mata mengalir. Fakulna, lalu kami bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi', kayaknya ini adalah peringatan atau pelajaran terakhir, pelajaran perpisahan. Fa'ausina, maka berilah kami pesan-pesan. Qala, maka beliau bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal, aku berwasiat kepada kalian atau aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, was-sam'i wat-ta'ah, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, dan aku pesan supaya kalian mendengar dan patuh walaupun kalian dipimpin oleh seorang hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum, karena sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelah peninggal aku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian hal-hal yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena semua bid'ah atau hal yang baru itu adalah sesat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau berkata ini adalah hadis yang hasan sahih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini ada beberapa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi yang pertama, pesan atau wasiat beliau untuk selalu bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Takwa itu artinya menjaga diri
dari semua yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga diri jangan sampai masuk ke dalam neraka dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang pertama, perintah untuk menjaga tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, perintah untuk taat, untuk patuh kepada pemimpin. Walaupun wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, walaupun yang memimpin kalian itu seorang hamba, tapi maksudnya hamba sahaya ini ditugaskan oleh seorang pemimpin untuk ngatur kalian, ikuti. Kenapa? Karena itu utusan dari seorang pemimpin, kalian wajib taat. Biasanya kan kalau utusan pemimpin itu dianggap rendah, ini siapa ini? Tapi jangan tengok siapanya itu, tapi tengok dia itu adalah diutus atau wakil yang ditunjuk oleh seorang pemimpin. Kalian harus patuh dan taat selagi bukan dalam hal yang maksiat, selagi bukan dalam hal yang maksiat. Kemudian yang ketiga, perintah untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Karena nanti kata Rasulullah, sepeninggal beliau itu banyak terjadi perselisihan. Banyak terjadi perselisihan. Apalagi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kemajuan zaman nanti banyak hal-hal yang baru. Banyak hal-hal yang baru yang membutuhkan penjelasan status hukum. Sementara mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa lagi. Rasulullahnya sudah meninggal dunia. Nah, setiap hal yang baru itu pasti akan terjadi perselisihan, perbedaan pendapat. Karena tidak ada yang menyatukan. Kalau sesuatu itu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya itu diperintahkan oleh Nabi, kan jelas tinggal laksanakan. Atau itu ada di zaman Nabi dan Nabi sudah melarangnya, wah itu tidak boleh, maka tinggalkan. Itu bisa dilarang Nabi, itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh misalnya, tapi jelas ada itu di zaman Nabi. Nah, sementara tidak setiap permasalahan itu ada di zaman Nabi SAW. Banyak muncul permasalahan baru sepeninggal beliau. Nanya tidak baca lagi, otomatis nanti para sahabat itu berijtihad. Berijtihad itu artinya berusaha mencurahkan segenap kemampuan untuk mendapatkan kesimpulan hukum dari peristiwa atau dari permasalahan yang terjadi. Nah, yang namanya ijtihad ini ya pasti berbeda-beda nanti setiap orang kan. Kita itu kan kalau mengerjakan sesuatu yang sudah jelas juklak dengan juknisnya itu pacak seragam lah jelas nih, nah diaturnya 1, 2 langkah-langkahnya sampai sedetil-detilnya pasti seragam. Tapi kalau dak katik sesuai dengan interpretasi masing-masing, sehingga akan menyebabkan banyak perbedaan-perbedaan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini beliau berpesan, kage sepeninggal aku kage banyak perselisihan. Nah, cuma patokan kalian itu dalam menghadapi perselisihan itu
kalian perhatikanlah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah jalan, ya. Arti awal dari kata sunnah itu artinya jalan. Jadi sunnah Rasulullah itu maksudnya adalah jalan hidup yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan beliau, perbuatan beliau, sikap beliau terhadap perbuatan para sahabat itu adalah sunnah. Jadi dalam menghadapi perselisihan-perselisihan yang terjadi itu kamu harus perhatikan, lihat, kamu pegang cak mano caro aku ngatasinyo, cak mano jalan hidup aku. Perhatikanlah ucapan-ucapan aku, perhatikan perbuatan-perbuatan aku, perhatikan sikap-sikap aku dalam menghadapi satu masalah. Itu yang jadi pedoman kalian. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin, cak mano khulafa ar-rasyidin dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan secara umum, kehidupan keduniaan ataupun dalam masalah kehidupan keagamaan. Cak mano perhatikan, lihat ucapan mereka, perbuatan mereka, lihat juga bagaimana sikap-sikap mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, itulah kemudian para ulama sepeninggal Nabi kan para sahabat, ulama-ulama dari kalangan sahabat. Setelah sahabat kan para tabi'in, setelah itu para tabi'in. Nah, mereka itu dalam menghadapi sesuatu itu yang jadi patokannya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin. Tapi yang mereka pahami dari sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa ar-rasyidin itu bukanlah hanya terbatas pada sesuatu yang ada pada masa Rasulullah. Jadi yang tidak ada pada masa Rasulullah itu mereka timbang dulu. Mereka timbang kira-kira ini sesuai apa tidak dengan sunnah Rasulullah. Kenapa? Maksudnya gini, pada masa Nabi SAW misal, sebagian di antara sahabat itu ada melakukan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh beliau. Sahabat itu melakukan sesuatu yang Nabi tidak pernah ngajarinya. Nabi tidak ngajari, tidak nyontohkan, tapi sahabat melakukan misalnya. Nah, itu diperhatikan cak mano sikap Nabi. Cak mano sikap Nabi terhadap perbuatan sahabat yang tidak dicontohkan atau tidak diajari langsung oleh beliau secara khusus. Cak mana sikap Nabi? Oh, ternyata Nabi itu punya dua sikap. Ada perbuatan sahabat itu yang ditolak, ada perbuatan sahabat itu yang diterima. Nah, ini para ulama menganalisa, melakukan analisa. Yang ditolak itu apa kira-kira alasannya, yang diterima itu apa kira-kira alasannya. Nah, sikap Nabi inilah yang jadi pedoman nanti dalam menghadapi hal-hal yang baru. Bukan kapan seluruhnya itu dak kati zaman Nabi itu ditolak galau. Tidak. Ngapa? Karena Nabi dari awal sudah memberikan contoh, ada yang beliau tidak ajarkan secara khusus itu, ada yang ditolak, ada yang diterima. Contoh misalnya, ada sahabat bertanya kepada istrinya Rasulullah SAW tentang ibadahnya Nabi. Lalu diceritakanlah bagaimana ibadahnya Nabi itu. Lalu para sahabat ini mereka berkata, wahai Nabi itu yang sudah
dijamin semua kesalahan dihapus, tidak ada dosa, maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Itu ibadahnya begitu hebat. Sementara kita yang bukan apa-apa ini itu tidak melakukan seperti Nabi. Maka mereka kepengen untuk menutupi itu, menutupi kekurangan yang jauh dibanding ibadahnya Nabi itu. Mereka ingin melakukan sesuatu yang luar biasa. Salah seorang di antara mereka berkata, aku tidak mau nikah sepanjang hidup. Aku nak mengkhususkan diri beribadah baik. Nak nikah, aku tidak mau nikah. Aku nak ibadah baik. Yang satu lagi sahabat ini berkata, aku nak puasa terus, tiap hari puasa, untuk ngimbangi ibadahnya Nabi. Ibadah Nabi yang sudah dijamin masuk surga baik, hebat. Nah kita yang tidak ketik jaminan harus lebih. Jadi satu tidak mau nikah, yang satu kepengen puasa setiap hari, yang satu lagi kepengen bangun sepanjang malam, tidak tidur-tidur. Pokoknya malam itu digunakan untuk solat malam, tidak pakai tidur. Sepanjang malam itu solat megawen. Nah ini. Nah ketika ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, ketahuilah, kata beliau, yang paling bertakwa di antara kita ini, di antara kalian itu aku, orang yang paling bertakwa. Tapi aku tak cak itu, tak nak nyiksa diri kayak kamu sepanjang malam tak pakai tidur, tiap hari puasa. Tidak, aku tetap, kata beliau, aku menikah. Aku juga kadang ada hari yang aku puasa sunnah, maksud ada hari yang aku tak puasa, tak ada setiap hari puasa. Aku tak tiap hari puasa, ada hari yang puasa, ada yang tidak puasa. Aku juga tak bangun sepanjang malam, ada waktunya untuk istirahat tidur, ada waktunya untuk bangun malam, bukan sepanjang malam tak pakai tidur-tidur. Dan aku juga menikah, kata beliau, dan itulah sunnahku. Maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku berarti tak masuk kelompok aku. Nah ternyata sikap sahabat ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Ada lagi sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an, masuk masjid belum sampai ke saf karena terlambat, ini sudah rukuk duluan. Ngapa? Karena pas masuk masjid itu Nabi posisinya sudah rukuk. Maka Abi Bakrah radhiyallahu an ini langsung takbiratul ihram kemudian ruku, kemudian berjalan menuju shaf sambil ruku. Jadi sambil ruku tu sambil berjalan menuju shaf. Habis salat ditanya Nabi, siapa tadi? Aku ya Rasulullah. Maka kata beliau, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Semoga Allah menambah gairah semangatmu dalam beribadah, tapi jangan diulangi lagi. Ternyata ini juga ditolak oleh Nabi SAW. Nah ada lagi perbuatan sahabat ini yang walaupun Nabi dak ngajari, dak nyontohkan, tapi diterima, dipuji oleh beliau. Ada sahabat misalnya, waktu dia masuk ke masjid ikut Nabi sholat berjamaah, Nabi ruku, nah dia sempat ruku, kemudian dia bangkit dari ruku, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, dia membaca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Habis salat ditanya Nabi, tadi siapa yang baca itu? Saya ya Rasulullah. Kata beliau, aku melihat 30 sekian malaikat berlomba-lomba untuk membawa ucapan tadi. Nah ini ternyata inisiatif sendiri, baca doa pujian sendiri yang tidak dicontohkan oleh Nabi tapi diterima. Nah yang ini diterima.
Ada sahabat ketika habis takbiratul ihram membaca Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis salat ditanya oleh Nabi, siapa yang baca tadi? Aku ya Rasulullah. Tapi demi Allah ya Rasulullah, aku tidak menghendaki kecuali kebaikan. Maksudnya aku tuh tak katik niat lain, bukan nak muat-muat, bukan, tapi perasaan aku ya tak apa-apalah, cuma sekedar memuji Allah, malah itu bagus. Karena dipikirnya Nabi negur tu nak nyalahkan, bakal marah. Ngapa? Nabi tak, dia baca pujian dewe Allahu akbar kabira itu, inisiatif sahabat itu sendiri. Maka kata beliau, aku melihat pintu-pintu langit terbuka tadi, dan malaikat sekian puluh malaikat itu berlomba-lomba nak bawa ucapan kamu tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rebutan malaikat itu nak, dia yang nak bawa, saking takjub malaikat dengan ucapan itu. Ternyata itu diterima. Ada sahabat di Masjid Quba itu menjadi imam. Setiap kali menjadi imam itu tak pakai tinggal baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baca 2 surah. Habis Fatihah, nah itu baca 2 surah, salah satunya adalah Qul huwallahu ahad. Sampai jamaahnya protes. Ngapa? Lah karena dak katik Nabi nyontohkan macam itu. Nabi nyontohkan misalnya habis Fatihah itu baca 2 surah, salah satunya Al-Ikhlas, itu dak katik. Nabi tidak pernah mencontohkan sama sekali. Tapi sahabat ini inisiatif dewek, sampai jamaah protes. Coba kamu tu sikok-sikok baik, kalau nak Al-Ikhlas, Al-Ikhlas baik deh. Atau kalau nak surah lain, ngapa nak disetel macam itu? Pokoknya Al-Ikhlasnya tak pakai tinggal. Qul huwallahu ahad itu tak pakai tinggal. Maka kata sahabat ini, aku nak macam itulah. Ben kamu tak setuju, nah aku tak usah jadi imam baik, yang lain baik jadi imam. Tapi wong itu nengok yang paling pantas jadi imam dia tulah. Akhirnya ngalah jamaah ini, ngalah. Melajulah macam itu. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke Masjid Quba. Nah, waktu berkunjung itulah dilaporkanlah masalah ini kepada Rasulullah. Dipanggil oleh beliau yang jadi imam tadi. Ngapa kamu cak itu? Apa alasan yang mendorong kamu melakukan itu? Ngapa kamu tak nurut baik dengan kawan-kawan kamu itu? Apa kata sahabat ini? Aku sangat mencintai, sangat senang dengan surah Al-Ikhlas itu ya Rasulullah. Senang nian, pokoknya tak baca tinggal. Kapan nak baca tu, baca tulah Qul huwallahu ahad itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surah Al-Ikhlas ini yang akan membuat kamu masuk surga. Nah ternyata amalan ini diterima oleh Nabi, padahal Nabi tak ngajari, tak nyontohkan. Nah atas dasar inilah para ulama memahami hal-hal baru yang tidak ada contoh dari Nabi. Oh ternyata Nabi dulu ada yang diterima, ada yang ditolak. Nah ini dikaji, yang diterima tu yang cak mano, yang ditolak cak mano. Oh ternyata setelah dikaji, yang ditolak itu yang memang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bertentangan dengan dalil-dalil syariat. Seperti misalnya Rasulullah menganjurkan umatnya untuk nikah, tak galak nikah. Nah ini bertentangan, maka ditolak oleh Nabi. Ajaran Islam ini dibangun di atas prinsip kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian, bukan menginginkan kesulitan. Maka upaya mempersulit, memperberat diri itu bertentangan dengan prinsip Islam. Maka sahabat yang nak puasa setiap hari ditolak oleh Nabi. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip Islam itu tidak memberatkan. Kalau setiap hari kaki fisiknya lemah, kaki ada kewajiban-kewajiban yang tinggal. Ada amalan-amalan lain, kebaikan-kebaikan lain yang tidak bisa dilakukan. Gara-gara puasa tiap hari, badannya lemas,
kerjonyo malas, ujungnya ngapain disuruh ngapu, lagi puasa. Kapan disuruh, aku lagi puasa, tiap hari lagi puasa terus, akhirnya tidak produktif misalnya. Nah ini bertentangan dengan prinsip Islam, maka itu dilarang oleh Nabi. Maka kata Nabi itu ketika ada sahabat yang nak puasa banyak-banyak, kata Nabi, dan paling banyak puasalah kayak puasa Nabi Daud. Ngapa? Nabi Daud tu sehari puasa, sehari tidak, paling tidak separuh. Jangan full 100% hari digunakan untuk berpuasa semua. Jadi makanya para ulama ngambil kesimpulan puasa itu makruh kalau setiap hari. Setiap hari makruh bagi yang dapat melalaikan dia dari sesuatu yang amalan yang sunnah. Kalau dapat melalaikan dari yang wajib bisa jadi haram lagi. Gara-gara itu kewajibannya tinggal tidak dilakukan, gara-gara yang sunnah tidak jadi. Gara-gara puasa sunnah laju tidak memberi nafkah misalnya kepada istri dan anak. Apa? Tidak pacak begawe lagi puasanya tiap hari. Nah itu dilarang, ternyata itu karena bertentangan dengan prinsip syariat. Ada sahabat yang sepanjang malam nak bangun baik, tak pakai tidur, solat malam. Nah ini juga bertentangan dengan prinsip syariat. Ngapa kalau wong tak tidur malam, siangnya ngantuk? Kalau siangnya ngantuk, macam mana nak begawe? Mun sepanjang malam tak pakai tidur. Kalau siangnya tak tidur, malam tak tidur, kan tak mungkin setiap hari macam itu. Kalau tak bertentangan dengan kemanusiaan, itu sudah di luar kemampuan manusia. Siangnya misalnya begawe, malamnya begadang. Nah itulah di luar kemampuan, itu terlalu memaksakan diri. Nah Islam itu tidak membenarkan kita memaksakan diri sampai di luar batas kemampuan. Islam itu ajarannya manusiawi. Tak kata nak nyiksa kita tu, tak kata. Tidak ada satupun ajaran Islam yang tujuannya supaya kita ini menderita, supaya kita ini tersiksa, tidak ada. Maka perbuatan sahabat itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Ada sahabat yang sambil ruku berjalan menuju shaf, ditolak. Kenapa? Bertentangan dengan prinsip solat itu tak boleh banyak bergerak kecuali untuk gerakan solat. Nah ini sambil ruku sambil berjalan, maka ini ditolak oleh Rasulullah SAW. Nah yang diterima itu yang bagaimana? Oh yang diterima itu yang ternyata tidak ada prinsip Islam yang dilanggar di situ. Allahu Akbar, baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apa yang dilanggar? Tak kata, bagus ucapannya. Allah Maha Besar, walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, yang banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Apa yang dilanggar? Tak kata. Solat, isi solat memang isinya adalah zikir, ada doa. Isi solat itu kan baca Quran, zikir, doa. Gerakan ya berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Tidak ada prinsip yang dilanggar, maka Nabi menerima karena itu isinya bagus, dan bagusnya itu tidak melanggar prinsip syariat, maka diterima oleh Nabi. Yang tadi baca Al-Ikhlas tadi, tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang dilanggar. Satu-satunya itu karena itu Nabi tidak nyontohkan macam itu. Tapi ternyata walaupun Nabi tidak nyontohkan, kalau tidak ada prinsip syariat yang dilanggar, maka ternyata itu diterima, bahkan diapresiasi oleh Nabi SAW. Nah atas dasar itulah para ulama berpegang. Oh kalau macam itu ada hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, nah itu ditengok dulu. Kalau bersesuaian dengan prinsip syariat, tidak apa-apa. Kalau bertentangan dengan prinsip syariat, maka itu ditolak.
itu ditolak. Nah, itulah sunnah Nabi itu ya macam itu. Dan itu juga yang dilanjutkan oleh para khalifah sepeninggal beliau. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dalam menghadapi hal-hal yang tidak ada atau tidak dicontohkan oleh Nabi, prinsipnya seperti itu. Ada, mereka timbang dulu. Seperti misalnya pada peristiwa pengumpulan Al-Quran, itu terjadi diskusi antara Abu Bakar dengan Umar. Kata Umar, wahai Abu Bakar, kayaknya Quran ini gitu kumpulkan jadi satu kesatuan, karena dulu itu terpisah-pisah tulisannya. Di zaman Nabi itu Al-Quran itu kapan turun, wahyu ditulis itu di tempat-tempat yang terpisah, lembaran-lembaran yang terpisah. Nah, pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, itu terjadi perang, banyak yang gugur, para penghafal Quran gugur. Di zaman Nabi juga banyak yang gugur. Kata Umar, kalau kita biarkan kondisi cak ini, bakal hilang dari peredaran Quran ini. Kata Umar, ngapa? Banyak yang gugur para penghafal Quran. Cak manu kalau kita kumpulkan jadi satu, nah, semua ayat Al-Quran yang terpisah-pisah itu kita kumpuli, kita jadikan satu mushaf. Kata Abu Bakar, cak manu ya nak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Nabi dulu tak pernah nyuruh kita ngumpuli Quran ini kan. Kapan turun wahyu catat, kapan turun wahyu catat dem. Ada di catatan di lembaran-lembaran terpisah, di kulit-kulit hewan, di pelepah kurma, pokoknya dicatat baik. Nabi tak katik ngumpulkan Quran, Nabi juga tak katik nyuruh. Tapi kata Umar, demi Allah Abu Bakar, insya Allah ini adalah sesuatu yang baik, tak usah ragu. Setelah terjadi diskusi yang cukup alot, akhirnya Abu Bakar menerima. Setelah itu terbukalah Abu Bakar bahwa itu adalah sesuatu yang baik. Akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran, dijadikan sebagai satu mushaf. Dan itu tidak ada contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sahabat ini bersikap gimana? Ditimbang dulu, bukan pokoknya aja gak, pokoknya dak. Ngapa? Nabi dak katik dulu, dak katik. Ternyata tidak ada sahabat yang sekaku itu dalam memahami pesan-pesan Nabi SAW. Ditimbang apa? Karena mereka tahu Nabi dulu dalam hal-hal yang baru yang tidak beliau contohkan, ada yang diterima, ada yang ditolak. Maka para sahabat pun menerapkan itu. Ditimbang dulu, kira-kira ini cocok apa tidak dengan prinsip syariat, kira-kira ini bertentangan atau tidak. Kalau tidak, ada kebaikannya dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat, laksanakan. Maka akhirnya dikumpulkanlah Al-Quran. Dan dalam prakteknya para sahabat pun juga begitu, banyak hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, tetapi itu adalah sesuatu yang baik dan tidak bertentangan dengan dalil Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah, tidak bertentangan dengan ijma', maka itu adalah sesuatu yang baik. Umar bin Khattab itu menambah redaksi talbiyah. Kalau Nabi kan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, itu talbiyahnya Nabi. Oleh Umar itu ditambah labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika war raghba'u ilaika wal amal. Itu tambahan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Kenapa Umar berani? Padahal jelas-jelas Nabi ngajarkan sampai tadi la syari kalak, sampai situ. Kok Umar berani? Ngapa? Ya karena Umar tahu itu tidak melanggar prinsip syariat. Apanya yang nak dilanggar? Cuman membaca labbaika wa sa'daika wal khairu biyadaika wa raghba'u ilaika wal amal, tidak ada yang dilanggar, malah itu ucapan yang baik. Kita diperintahkan banyak-banyak mengucapkan yang baik. Kita diperintahkan banyak-banyak zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, banyak-banyaklah, sebanyak-banyaknya kamu menyebut nama Allah. Ternyata Umar melakukan itu. Ternyata Utsman juga melakukan itu. Ketika beliau melihat
orang-orang itu semakin banyak, semakin ramai, azan pada waktu sholat Jumat itu cuma sekali, kadang-kadang belum kumpul galau-galau habis azan itu, akhirnya beliau menambah azan satu kali lagi. Jadi ada 2 kali azan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. 2 kali azan, padahal di zaman Nabi azan Jumat itu cuma 1 kali. Azan Jumat 1 kali. Di masa Utsman bin Affan itu jadi dua kali. Nanti banyak kasus-kasus yang lain para sahabat itu patokannya adalah sunnah Rasulullah dan sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Ucapan mereka yang ditengok itu perbuatan mereka dan juga sikap mereka. Sikap mereka terhadap sesuatu yang baru itu cak mano. Mulai dari sikap Nabi cak mano, sikap para sahabat cak mano. Nah, inilah yang kemudian diwarisi oleh para ulama setelah mereka. Sikap-sikap seperti itu dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang baru. Nah, kalau ternyata di luar itu hal yang baru, ternyata sikap kita menyikapinya tidak sesuai dengan sikap Rasulullah, sikap Khulafa ar-Rasyidin, sikap para sahabatnya, ternyata tidak sesuai, maka inilah yang disebut oleh Rasulullah itu sebagai bid'ah. Inilah yang sesat itu. Cara menyikapinya tidak sama dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya salah, kapan tidak ini salah, itu kan tidak katik Nabi macam itu. Tidak ada. Rasulullah pokoknya asal sahabat itu melenceng dikit tidak sama dengan yang beliau ajarkan, Nabi marah itu tidak katik. Kalau ada boleh cari riwayatnya itu, cari, sampaikan dengan kami mana. Kalau ada, Nabi pokoknya setiap kali tidak sama dengan yang beliau ajarkan marah-marah, tidak katik. Yang Nabi tegur itu yang memang melenceng dari prinsip syariat. Nah, yang tidak mau nikah-nikah padahal dia mampu untuk itu, ngapa nak nengok ke situ? Ini lain. Jadi memang tidak galak karena nak mengkhususkan diri beribadah, nganggap kalau tidak nikah itu bisa ibadahnya lebih fokus. Nak mengkhususkan tidak galak yang lain lagi. Nah, itu yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip syariat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja dulu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nak bujangnya. Umi bujang Umi. Umi juga. Yang bujang tak tahu masalah. Marah, kita ngomong. Terus terus sama ya Pak Haji. Bujang. Nanti. Apa nanti? Mas. Ini bujang Pak Haji. Keluar sampai waktu ini Ya. Untuk pagi ini kita sudah kita tutupi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.